10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat komik di dalam Canva. Tapi sebelumnya tentunya kita harus mengetahui apa itu komik. Jadi di dalam pembelajaran hari ini kita harus mengetahui apa itu komik, kemudian ciri-ciri komik, komponen komik, tahap membuat komik, lalu membuat komik di Canva. Apa itu komik? Asal kata komik adalah dari bahasa Yunani, yaitu komik, yang artinya lucu atau menggelikan atau badut atau pelawak. Komik adalah seni menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ciri-ciri komik. Yang pertama, bersifat proporsional. Maksudnya yaitu sebagai seorang pembaca, maka emosinya bisa terbawa sehingga seolah-olah pembaca itu adalah tokoh utama. Bahasa percakapan. Jadi di dalam komik menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Bersifat kepahlawanan, ada unsur kepahlawanan, unsur jagoan di dalam komik. Penggambaran watak secara sederhana. Jadi watak seseorang di dalam komik tergambar melalui ilustrasi. Menyediakan humor. Di dalam komik biasanya ada humor yang digunakan untuk memberikan efek ceria. Komponen komik. Yang pertama, panel. Panel itu berupa kotak-kotak ya, kotak-kotak yang isinya gambar. Yang kedua, balon kata. Yang ketiga, parit. Yang keempat, ilustrasi. Jadi di dalam komik ada unsur panel, balon kata, parit, dan ilustrasi. Sekarang kita melihat untuk balon kata. Balon kata terdiri dari yang pertama balon percakapan, yang kedua balon pikiran, yang ketiga kotak caption. Bentuk balon percakapan yang pertama, bentuk seperti ini, digunakan untuk adegan dialog yang normal. Yang kedua, digunakan untuk menunjukkan tokoh yang sedang merasa kelelahan, sedih, atau bergumam dengan penuh keraguan. Yang ketiga, digunakan ketika ada adegan tokoh yang sedang berbicara dengan lantang atau berteriak. Yang keempat, digunakan saat ada adegan pengumuman. Yang kelima, digunakan saat ada adegan tokoh yang sedang berbisik. Yang keenam, digunakan untuk membagi dialog menjadi dua bagian, biasanya untuk menjelaskan adegan dialog tokoh yang sedang malu atau tidak yakin dengan apa yang sedang mereka katakan. Bentuk balon pikiran. Digunakan saat ada pikiran tokoh yang seolah disampaikan dalam batin saja dan tidak terucap. Kotak caption. Digunakan untuk menyampaikan penjelasan naratif non-dialog
supaya pembaca lebih mengerti situasi dan kondisi yang terjadi dalam alur cerita tersebut. Nah, kotak caption dalam gambar ini berisi, mungkin ini bukan hal yang kalian duga jika kalian adalah penggemar komik, tapi ini adalah fakta, tidak semua orang paham cara membaca komik. Jenis-jenis komik. Yang pertama, komik strip. Komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar. Yang kedua, komik buku. Komik berbentuk buku, hanya membuat satu cerita utuh dan diterbitkan dalam bentuk seri. Komik online. Komik yang diterbitkan di situs web. Tahap membuat komik. Yang pertama yaitu kita harus membuat skenario. Di dalam skenario, yang pertama sekali kita harus menentukan tema dan judul komik. Kemudian penyusunan alur cerita. Lalu pemilihan tokoh, karakteristik, latar tempat, latar waktu, dan suasananya. Setelah tahap skenario selesai, maka tahap membuat sketsa. Di dalam tahap membuat sketsa, pertama sekali kita harus menciptakan tokoh sesuai karakternya. Yang kedua, penyusunan beberapa kejadian utama. Tahap ketiga adalah penciling, yaitu penyempurnaan gambar, menggambar latar tempat serta waktu. Yang terakhir adalah tahap pewarnaan, yaitu pewarnaan memberikan suasana yang lebih hidup dan indah. Yang selanjutnya, membuat komik di Canva. Cara membuat komik di dalam Canva yaitu kita klik dulu buat desain. Setelah itu di kolom pencarian kita ketikkan komik. Kemudian kita pilih komik. Nah, sebelum membuat komik, kita tentunya harus punya suatu tema dan judul serta alur ceritanya. Nah, di sini temanya mengenai belajar dan dengan judulnya Belajar Zaman Now. Setelah itu di bagian template, nah templatenya di sini saya akan membuat komik percakapan yang terjadi pada suatu keluarga. Jadi di sini temanya untuk templatenya saya pilih family. Kemudian saya gunakan ini. Nah, di sini ada terapkan seluruh halaman template. Kita klik aja dulu terapkan seluruh halaman template. Setelah itu tinggal kita geser aja posisinya. Nah, ini udah terjadi pergeseran. Nah, di halaman pertama tentunya ada cover dari komik. Jadi ini saya hapus saja. Untuk menghapusnya tinggal klik aja kemudian tekan tombol hapus. Selanjutnya ini juga saya hapus. Setelah itu untuk memudahkan ini di blok. Lalu kelompokkan. Kemudian diperbesar. Nah, setelah itu buka di bagian elemen. Sekarang saya akan mencari elemen mengenai belajar zaman now.
Nah, saya akan gunakan elemen grafis ini. Posisinya saya atur supaya bagus seperti ini. Kemudian di comic title-nya ini bisa diganti ya, tapi sebelum menggantinya di sini dipisahkan dulu. Tujuannya ya supaya nanti bisa diedit untuk comic title-nya, apakah kotaknya kurang lebar atau mau dipersempit. Nah, kemudian comic title-nya ini saya ketikkan belajar zaman now. Kemudian saya perlebar kotak title-nya. Kemudian posisinya ini bisa digeser seperti ini. Atau mau posisi di sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung kepada kita ya sebagai perancangnya. Kemudian di halaman berikutnya, nah di sini ada percakapan. Ini saya perbesar dulu supaya lebih gampang. Nah, untuk captionnya ini kotak captionnya ya. Untuk kotak caption ini kegunaannya yaitu untuk menjelaskan suatu narasi non dialog. Nah, di sini saya ketikkan siang hari sepulang sekolah. Kemudian saya perlebar kotak teksnya. Nah, kemudian saya akan melakukan editing terhadap percakapannya, dialognya ya. Ini saya ganti. Nah, di sini saya ketikkan, Bu, saya mendapatkan nilai B untuk tugas hari ini. Ini saya perbesar lagi supaya gampang untuk bekerja. Kemudian di sini ini saya lakukan lagi perubahan untuk mata pelajaran apa ya? Kemudian di sini saya lakukan lagi perubahannya. Informatika, Bu. Pelajaran favoritku. Yang selanjutnya kemudian ini juga saya edit percakapannya. Bagaimana ketertarikanmu terhadap informatika? Nah, di sini kalau dilihat ya, di sini ada pemenggalannya tidak bagus ya. Ketertarikanmu, N-nya ada di bawah. Jadi caranya ini saya pisahkan dulu. Kemudian saya perlebar seperti ini. Atau kotak dialognya saya perbesar sedikit. Nah, begini. Nah, begini saya buat ya. Jadi terlihat udah bagus. Kemudian untuk kalimat anak ini juga saya ubah
Saya sangat menyukai informatika dan mendapatkan banyak manfaat. Dan saya ubah juga ini kalimatnya. Wow. Hal ini lebih berarti daripada nilai yang kamu dapatkan. Nah, setelah itu, untuk menduplikasi halaman ini ya, kita klik di sini. Ini ada 3 titik. Kemudian duplikatkan satu halaman. Nah, sekarang udah muncul halaman ketiganya. Sekarang yang ini captionnya ini saya hapus. Nah, supaya bagus terlihat seperti ini, maka gambarnya ini gambarnya saya geser ya posisinya. Tapi sebelum saya geser, ini saya akan lakukan pemangkasan terhadap gambar. Ini saya pangkas. Lalu ini dibuat seperti ini ya. Setelah itu tekan aja tombol pangkas, lalu saya geser seperti ini. Kemudian, atau kalau tidak mau kita pangkas, kita bisa hapus. Kemudian kita duplikatkan aja dari sini. Tinggal kita atur posisinya. Selanjutnya ini juga saya hapus, saya ubah lagi kalimatnya. Bu, bagaimana supaya nilaiku bisa lebih baik? Kemudian di sini saya ubah juga kalimatnya. Jawaban dari ibu ya. Coba belajar dari YouTube ahli informatika. Kemudian ini juga saya ubah. Saya ketikkan bagaimana caranya ya Bu Kemudian di bagian ini saya hapus. Ini kotak teksnya juga saya hapus. Kemudian untuk dialog dari ibunya ini saya edit menjadi masuk ke situs youtube.com Nah, supaya bagus di sini saya gambarkan, saya akan tampilkan elemen dari YouTube.
Nah, saya gunakan yang ini. Kemudian dikecilkan dulu. Nah, saya buat seperti ini. Setelah itu, di sini ini saya hapus saja. Kemudian ini saya edit. Kemudian cari materi informatika. Nah, di sini untuk percakapannya masih berlanjut ya. Jadi saya akan duplikatkan halaman ketiga. Jadi 3 titik ini ditekan, kemudian duplikatkan satu halaman. Nah, sekarang untuk lanjutan percakapannya. Ini saya hapus dulu. Ini juga dihapus. Nah, sekarang saya akan mencari elemen balon percakapan. Atau ambil dari sini juga boleh. Nah, sekarang saya pakai yang ini ya. Jadi caranya ini diklik, kemudian 3 titik ini dibuka, pilih salin. Kemudian di sini di halaman keempat, klik kanan, tempel. Nah, di sini udah muncul. Nah, besarnya balon percakapan nanti bisa diatur kembali. Nah, sekarang saya akan ambil kotak text box dari sini. Jadi saya pilih pisahkan. Nah, tujuannya saya hanya mau mengambil ini ya, kotak teksnya. Jadi saya duplikatkan, kemudian saya geser kemari. Saya atur dulu. Kemudian saya ubah dulu. Di sini saya kecilkan aja supaya terlihat proporsional dengan teks di panel lain. Kemudian di sini saya ketikkan. Tadi terakhirnya saya lihat dulu ya. Kemudian cari materi informatika. Nah, sekarang ini di sini saya ketikkan. Oh, kotak teksnya hilang ya. Jadi saya duplikatkan kembali. Nah, ini. Nah, sekarang saya edit. Lalu subscribe channel tersebut. Nah, di sini untuk kotak teksnya ini kan kecil, maka balon percakapannya saya kecilkan. Kemudian saya geser ke sini. Nah, jadi kalau udah dibuat seperti ini udah terlihat proporsionalnya ya. Nah, kalau mau digabungkan, maka balon percakapannya diklik, kemudian tekan tombol shift yang ada di keyboard, lalu klik ini. Atau kita blok aja ya seperti ini. Atau gini, ini di blok, tapi agak susah ya. Jadi caranya gini aja, ini ditekan, diklik dulu, tekan tombol shift yang ada di keyboard sambil menekan tombol shift, klik bagian kotak dialog ini. Setelah itu pilih kelompokkan. Nah, sekarang untuk percakapan anak ini. Untuk anak ini saya copy dari sini aja ya.
Jadi Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, tinggal saya pindahkan aja ke sini. Ini saya turunkan, ini agak diturunkan supaya bagus. Ini terlihat mana yang bicara duluan ya. Jadi ini saya naikkan begini. Lalu ini agak-agak diturunkan. Jadi terlihat dialog siapa yang duluan. Kemudian ini dialog anak ini saya ubah menjadi mengapa harus di-subscribe. Ya Bu. Kemudian untuk dialog ibu ini juga saya ubah. Jawaban dari ibunya supaya mudah mendapatkan info terbaru dari channel tersebut. Nah, ini saya hapus. Ini juga saya hapus balon percakapannya. Kemudian saya akan munculkan balon pikiran. Nah, jadi di elemen ini saya ketikkan balon pikiran. Nah, di sini ada beberapa balon pikiran ya. Jadi saya akan gunakan ini. Ini balon pikirannya udah muncul. Kemudian saya kecilkan dulu. Nah, supaya bagus ya, ini akan saya balikkan. Ini untuk membalikkannya gini. Tekan tombol balik, kemudian balik horizontal. Ini saya kecilkan dikit. Kemudian untuk kotak teksnya saya copy aja dari sini, duplikatkan. Nah, ini saya edit dulu. Kemudian saya ketikkan benar juga ya. Kemudian kotak teksnya saya kecilkan begini. Lalu saya geser. Nah, kemudian kalau mau digabung ya klik balon pikirannya. Balon pikiran diklik, kemudian tekan tombol shift di keyboard. Sambil menekan tombol shift di keyboard, klik kotak teksnya. Setelah itu kelompokkan. Nah, yang berikutnya ini saya hapus. Kemudian ini juga dihapus. Jadi yang tidak diperlukan saya hapus. Nah, sekarang saya akan memunculkan toko lain. Nah, kalau di sini saya lihat di bagian toko ini ya. Nah, jadi kita bisa mengambil toko yang ada di sini. Jadi saya akan mengambil karakter seorang kakak. Di sini kakaknya dalam keadaan sedang memegang buku lebih banyak. Jadi yang mau saya pakai adalah kakak yang tidak memegang buku. Kalau ini karakter ibunya tadi. Nah, sekarang saya akan di bagian elemen saya akan cari dengan kata wanita. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe karakternya ya, karakter wanita. Jadi dipilih dulu, dilihat-lihat dulu mana yang cocok.
Nah, jadi yang kita pilih ini ada karakter yang tidak punya matanya ya. Ini kan nggak ada matanya, jadi nggak saya gunakan. Nah, saya akan gunakan karakter ini. Kemudian ini saya kecilkan dulu. Ini kebesaran. Nah, setelah itu kita pilih dulu. Ini saya pilih Ctrl X. Setelah itu saya pindah ke sini, Ctrl V. Nah, di sini udah muncul ya karakter kakaknya ya. Nah, ini saya besarkan dulu supaya terlihat proporsional. Nah, jadi kakak ini kan berbicara kepada adiknya ya. Jadi posisinya saya balikkan dulu. Ini ada balik horizontal seperti ini. Kemudian ini karakter kakaknya saya turunkan dikit. Ini saya atur supaya posisinya tepat di garis bawahnya, di sisi bawah ya. Seperti ini. Ini saya gambarkan agak besar. Saya perbesar dulu. Ini udah terlihat bagus. Kemudian saya akan memberikan balon percakapannya. Jadi saya cari dulu di elemen balon percakapan. Kemudian saya akan gunakan yang ini, yang pertama. Kemudian saya kecilkan. Kemudian saya balikkan ini, balik horizontal. Nah, seperti ini. Lalu untuk kotak teksnya saya ambil dari sini. Ini saya pisahkan dulu. Kemudian duplikat. Lalu tinggal digeser aja ya. Kemudian ini saya edit. Saya ketikkan lakukan saran ibu ya Dek. Setelah itu saya akan mengcopy ini, Ctrl C. Setelah itu di sini Ctrl V. Nah, ini udah muncul. Kemudian ini saya edit menjadi baik Kak. Ini saya kecilkan dulu. Ini saya pisahkan ya supaya bagus. Ini saya kecilkan. Nah, begini. Kemudian ini saya geser. Dalam keadaannya ini teksnya, ini saya geser. Jadi di sini nggak gitu terlihat ya. Ini saya geser menempel, sekitar menempel gini. Kemudian untuk teksnya ini juga saya geser. Nah, begini. Jadi supaya bagus ini nampak kepala anak ini, maka ini saya klik 3 titik ini. Kemudian lapisannya mundur selapis. Nah, seperti ini. Jadi udah terlihat bagus. Kemudian saya akan tambahkan elemen ya, elemen suatu jam
supaya terlihat ada di ruangan lain. Jadi di bagian elemen saya ketikkan dulu jam. Kemudian saya akan di bagian grafis. Nah, saya akan gunakan jam ini, jam dinding. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, saya mau posisinya gini ya. Nah, sekarang untuk jamnya saya pangkas. Kemudian ini saya turunkan. Seperti ini. Setelah itu tekan tombol pangkas. Nah, jadi udah terlihat seperti ada di ruangan lain. Nah, untuk bagian ini, bagian yang keempat, panel keempat ini tidak dibutuhkan, jadi bisa dihapus. Jadi ini saya hapus. Kemudian ini saya blok begini, saya kelompokkan. Kemudian saya geser posisinya begini. Nah, sekarang untuk komiknya sudah jadi. Lalu yang halaman kelima ini tidak dipakai, jadi ini dihapus. Hapus satu halaman, kemudian halaman ke-6 juga dihapus. Nah, selanjutnya untuk mendownload ya hasil komiknya, kita tekan tombol bagikan, unduh. Kemudian jenis filenya. Nah, sekarang jenis filenya ini bisa kita bentuk kita bisa pilih JPG, PNG, atau kalau mau dalam bentuk PDF juga boleh. Sebagai contoh saya ambil PDF ya, PDF standar. Kemudian saya unduh. Nah, ini komiknya udah berhasil diunduh. Kemudian saya buka. Nah, jadi di sini ini terlihat covernya. Kemudian di sini untuk halaman 1, halaman percakapannya ini. Kemudian berlanjut ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi demikianlah cara untuk membuat komik di dalam Canva. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.